Hai sahabat Tufal Edukasi, berjumpa lagi bersama Tufal Edukasi, channel yang membahas materi-materi TOEFL. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai beberapa ekspresi seperti expression of suggestions, negative expressions, double negative expressions yang merupakan TOEFL strategy untuk menjawab soal-soal TOEFL bagian listening part A. Link materi pembahasan sebelumnya dapat dilihat pada deskripsi. Pada kesempatan ini, Tufal Edukasi akan melanjutkan materi sebelumnya, membahas mengenai almost negative expressions. Ekspresi ini dipergunakan dalam kalimat di mana kalimatnya menggunakan kata-kata seperti hardly, barely, scarcely, atau only, yang artinya hampir tidak ada. Selain kata-kata tersebut, almost negative expressions juga diekspresikan dengan kata rarely atau seldom untuk mengekspresikan sesuatu yang artinya hampir tidak pernah dilakukan. Mari kita lihat contoh penggunaan kata ini dalam percakapan TOEFL yang sering diekspresikan pada bagian TOEFL listening part A. Pada percakapan ini, speaker pertama mengatakan, "Were you able to pay the electric bill? I had barely enough money." Dan kemudian narator menanyakan sebuah pertanyaan, "What does the man imply?" Pada percakapan ini, kata barely pada baris kedua artinya hampir tidak ada. Penggunaan kata barely pada kalimat tersebut dipergunakan sebagai almost negative expressions. I had barely enough money artinya dia hampir tidak memiliki uang yang tersisa. Pada kasus ini, uang yang dia miliki hampir tidak cukup untuk membayar tagihan. Setelah membayar tagihan, dia tidak memiliki sisa uang. Jadi, pada kata barely mengindikasikan bahwa hampir tidak ada lagi yang tersisa. Pada contoh lainnya, there is hardly any food in the refrigerator. Hampir tidak ada lagi makanan yang tersisa di dalam kulkas. Bisa diartikan tinggal sedikit sekali. Selain untuk mengekspresikan sesuatu yang hampir tidak ada yang tersisa, ekspresi almost negatif dalam percakapan TOEFL juga dipergunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang tidak pernah dilakukan atau jarang dilakukan. Misalnya, he rarely drives to work. Dia hampir tidak pernah bawa mobil ke tempat kerja. He seldom gets up late at weekends. Dia jarang atau hampir tidak pernah bangun kesiangan di akhir pekan. Untuk memperjelas penggunaan almost negative expression dalam percakapan TOEFL, mari kita perhatikan contoh percakapan ini. I hear that Mona's been offered the manager's job. Saya dengar bahwa Mona ditawari pekerjaan sebagai manajer, but she has hardly any work experience. Tapi dia hampir tidak memiliki pengalaman kerja. Bisa dikatakan pengalamannya masih sedikit. Kemudian setelah speaker kedua, narator menanyakan pertanyaan, "What does the woman say about Mona?" Untuk menjawab pertanyaan narator, kita harus memperhatikan baris kedua karena almost negative expression selalu muncul pada baris kedua, disampaikan oleh speaker kedua dalam percakapan TOEFL listening part A. Pada percakapan di atas, ekspresi she has hardly any work experience. Hardly adalah adverb atau kata keterangan yang memiliki negative meaning, bermakna negatif. Kata ini memiliki makna only just, hampir tidak, atau serupa dengan makna barely atau scarcely. Jadi Mona pada kasus ini hampir tidak memiliki pengalaman kerja. Perhatikan pilihan jawaban berikut untuk menjawab pertanyaan narator, what does the woman mean? Pada pilihan A, Mona hasn't worked hard. Mona belum bekerja keras. Pilihan ini tidak benar karena maknanya tidak sesuai dengan pernyataan di atas. Pada pilihan B, Mona's experience has been hard. Artinya, Mona memiliki pengalaman hidup yang sulit. Jawaban ini juga tidak sesuai dengan isi pernyataan pada baris kedua. Pada pilihan C, Mona's job as manager is hard. Pekerjaan Mona sebagai manajer sulit. Pilihan ini juga tidak benar karena tidak ada informasi bahwa Mona telah diangkat sebagai manajer. Dia baru ditawarkan sebagai manajer. I hear that Mona's over the manager's job. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Mona hasn't worked for very long. Mona belum bekerja dalam waktu yang lama. Dia baru bekerja dan dia belum memiliki pengalaman yang cukup untuk diangkat sebagai manajer. Jadi kalimat she has hardly any work experience pada baris kedua percakapan di atas memiliki makna yang sama dengan pilihan D. Mona hasn't worked for very long. Selanjutnya, mari kita perhatikan percakapan ini agar kita benar-benar paham apa yang dimaksud dengan almost negative expressions. Pada percakapan ini, how much time did Sam spend on his paper for economic class? Berapa lama Sam menghabiskan waktu mengerjakan tugas penelitian ekonomi? She has seldom taken so much time on a research paper. Dia jarang mengerjakan tugas penelitiannya.
What does the man mean? Pada percakapan di atas, she has seldom taken so much time on a research paper. Kata seldom pada kalimat ini berarti jarang. Dia jarang menghabiskan waktu untuk mengerjakan tugas penelitiannya. Kata seldom adalah adverb atau kata keterangan yang digunakan untuk mengekspresikan almost negative. Untuk mempermudah menjawab pertanyaan narator, what does the man mean? Sahabat bisa mengeliminasi dua pilihan yang dianggap kurang benar. Pada pilihan A, Sam usually spend this much time on his schoolwork. B, Sam has rarely worked so hard. C, Sam took too much time on this paper. D, Sam should have worked harder on this paper. Pilihan A dan C tidak memiliki makna yang sesuai dengan isi pernyataan di atas. Pilihan A, Sam usually spend this much time, tidak memiliki makna yang sesuai karena pilihan ini bertentangan dengan pernyataan Sam has seldom taken so much time pada baris kedua percakapan di atas. Dan pilihan C, Sam took too much time, juga tidak memiliki makna yang sesuai. Kedua pilihan ini dapat dieliminasi karena maknanya tidak sesuai seperti yang disampaikan oleh speaker kedua pada percakapan di atas. Selanjutnya, pada pilihan B, Sam has rarely worked so hard. Rarely juga merupakan adverb yang artinya hampir tidak pernah atau bisa diartikan sangat jarang. Jadi pilihan yang benar adalah B. Sementara pilihan D, Sam should have worked harder, artinya dia seharusnya bekerja keras. Pilihan ini tidak sesuai dengan isi pernyataan she has seldom taken so much time on a research paper yang disampaikan speaker kedua pada percakapan di atas. Jadi pada pembahasan kali ini, almost negative expressions adalah kalimat berbentuk negatif menggunakan adverb atau kata keterangan seperti hardly, barely, scarcely, only, rarely, atau seldom. Adverb ini menerangkan bahwa seseorang hampir tidak pernah melakukan sesuatu atau hampir tidak memiliki sesuatu. Ketika sahabat mendengarkan kata-kata tersebut pada percakapan TOEFL Listening Part A, simpulkan saja bahwa artinya pasti negatif. Kemudian, sahabat dapat memilih jawaban yang memiliki makna yang sama sesuai isi pernyataan speaker kedua pada percakapan. Baik sahabat TOEFL Edukasi, untuk membiasakan diri mendengarkan almost negative expressions pada percakapan TOEFL Listening Part A, sahabat dapat mengerjakan 10 latihan berikut. Jawaban dapat dilihat setelah latihan dikerjakan. Selamat belajar, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. TOEFL Exercise 9. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of almost negative expressions. Number 1. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. What does the man mean? Number 2. Were all 3 students accepted to the university? Only John was accepted. What does the woman mean? Number 3. Did Mark do well in Professor Frank's class? Mark barely passed the history exam that Professor Franks gave. What does the woman mean? Number 4. I can't believe how long we've been here. Dr. Roberts almost never keeps his patients waiting long. What does the man mean? Number 5. I can't believe Betty is not at work this week. Only rarely does Betty take a vacation in winter. What does the woman mean? Number 6. Does Steve study very much? He hardly ever opens a book. What does the woman say about Steve?
Number 7. Was the philosophy exam very long? I scarcely had time to finish it. What does the man mean? Number 8. I was so bored at the staff meeting. Seldom have staff meetings lasted this long. What does the woman mean? Number 9. Are you enjoying the barbecue? Only rarely have I tasted such delicious meat. What does the man mean? Number 10. Does your broken arm hurt very much? Only if I try to move. What does the man mean? Demikianlah pembahasan materi TOEFL pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan materi terakhir lainnya dari TOEFL Edukasi.